Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sutomo SPD MPD, Kepala SMA Negeri 2 Demak. Yang terhormat juga pendamping praktek dari Ibu Nuraini, yaitu Ibu Mustaqimah SPD MPD, Bapak Habibi SPD sebagai pendamping praktek dari Bapak Habib Abdillah SPD, dan Ibu Uci Kuko Saputri SPD sebagai pendamping praktek dari Ibu Solekah SPD MSI. Yang saya hormati pula calon guru penggerak, yaitu Bapak Habib Abdillah SPD, Ibu Nuraini SPD, dan Ibu Solekah SPD MSI yang hari ini akan berdiskusi bersama kita. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu guru yang turut serta dalam diskusi prakarsa perubahan visi sekolah yang akan diprakarsai oleh Bapak Ibu guru penggerak angkatan ke-5. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita dapat bertemu di ruangan yang sederhana ini. Mudah-mudahan dapat mengambil berbagai nikmat dari sini untuk bersama-sama berdiskusi tentang prakarsa perubahan visi sekolah. Sebelum kita mulai acara, marilah kita buka bersama-sama membaca umul kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini setelah kita buka bersama dengan guru kita, selanjutnya nanti akan sepenuhnya saya serahkan kepada moderator. Dalam hal ini sebelumnya saya serahkan kepada Bapak Habibi SPD yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini, yaitu tentang prakarsa perubahan visi sekolah di SMA Negeri 2 Demak. Yang terhormat, maaf, yang sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Sutomo SPD MPD untuk memberi pengarahan kepada kita terus bersama terkait dengan pelaksanaan diskusi pagi hari ini. Semoga membawa banyak berkah. Yang terhormat Bapak Sutomo SPD MPD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi namanya Bu Bapak pengajar praktek, Pak Habibi, Bu Mustaqimah, Bu Puji, dan calon guru penggerak Pak Habib, Bu Solekah, dan teman-teman semuanya. Bersyukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmatnya. Alhamdulillah kita bisa ketemu untuk kesekian kalinya. Tidak lain tidak bukan hanya ujur-ujurnya untuk meningkatkan mutu belajar kita. Salawat salam senantiasa tercurahkan Nabi Muhammad SAW. Semoga sahabatnya bisa mendengarkan yang baik. Bu Bapak yang saya hormati, mohon maaf tempatnya kurang memadai gitu ya, suara api, sumpah gitu. Karena di sana itu sedang ada perbaikan sehingga diadakan di sini.
tolong sampaikan dulu yang teras itu untuk Mas jadi yang depan Mas Akhirudin. Oh, Bapak yakin banyak di sini tidak ada yang ngajar ya? Atau ngajar ditinggalkan? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Ya, walaupun bentuknya kegiatan itu tidak mengganggu proses pembelajaran. Itu prinsip kami Bapak. Karena saya sendiri ya kalau kelasnya kosong itu jadi setan teko gitu ya. Bermasalah itu kelasnya kosong. Sehingga kalau saya minder itu ya tujuannya untuk hal yang baik gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau-beliau bertiga yang sempat dan menyempatkan hadir membantu sekolah kita. Berterima kasih. Apalagi visi misi segera digolkan, nanti didiskusikan betul. Yang penting itu dari panjenengan Bapak. Kalau pengajar praktik hanya sebagai fasilitator, pendamping saja itu. Apalagi teman-teman guru penggerak, kuncinya adalah panjenengan semuanya. Tolong pasnya koyo opo gitu ya. Pasnya seperti apa, dan nanti segera di sounding, digelorakan pada seluruh warga sehingga menyatu gitu ya. Bagi kita ini aslinya kita sudah menjalankan semuanya, hanya saja diredaksikan dari bahasa yang indah. Loh Bapak, selama ini visi kita adalah apa? Ijeling pora terwujudnya insan religius, kemudian ia unggul dalam prestasi, mandiri dan karya, santun dalam pekerti, berwawasan lingkungan, bersih dan hijau. Kalau soal aneh-aneh lingkungan bersih dan hijau piye kan itu. Karena sekolah kita didaulat dari sekolah adiwiyata mandiri, itu level yang tinggi. Jadi juga kau yang naik tingkat Asia, tapi kebel-kebel ning duite jadi belum sempat. Dari itulah maka amanah yang besar ini tetap kita laksanakan hanya untuk menuju profil pelajar Pancasila. Ning kono kita gotong royong terus muncul gitu ya. Kemudian berkebinekaan global itu ternyata penting sekali gitu ya. Berpikir kritis itu tentu saja ada muncul di sana. Tolong nanti dirangkum, setelah rangkum masuk ke sampaikan kepada kami diskusikan lagi, kemudian diflorkan pada semua warga. Syukur nanti semua siswa, semua guru wajib hafal, minimal kan gitu. Setelah hafal di lisan nanti masuk internalisasi ke sanubari kita. Tinggal gampang untuk tidak lanjut. Yang jelas yang saya kendaki itu kesekian kalinya. Yang utama piye carane ini menjadi PR besar untuk kita. Ngajar sing penak, ngajar sing penak itu utama itu ya. Menyenangkan itu, mencerdaskan. Itu kunci ujung-ujungnya seperti itu. Dan mengembangkan potensi pribadi masing-masing anak. Di sana ada gotong royong. Saya itu beberapa kali pergi kesempatan di luar negeri, itu yang saya lihat itu kelihatan sekali Indonesia atau rompol terlalu lebih, apalagi berbanding Indonesia ya langsung ya. Kebersamaannya itu luar biasa, gotong royong luar biasa, tidak dimiliki oleh yang lain. Yang lain itu hanya di kelas hebat, tapi di jowo besar kaca, buahnya keluarganya berokan di sana. Tapi kelasnya luar biasa, menumbuhkan pribadi-pribadi unggul itu terlihat sekali. Nah untuk itu, karena lingkungan kita sudah terbentuk, sudah kondusif, monggo kita kelola kelas sebaik-baiknya. Itu harapan kami, dan visinya itu segera bisa muncul dengan pendampingan dari pengajar praktek. PP orang foto-foto loh ya, meskipun nanti kita difoto, foto terus. Itu yang kita harapkan segera mungkin, karena saya itu orang yang kecewa tapi bahagia. Karena pertama kali begitu ada sekolah penggerak, saya maju dulu, wah semangat, iya maju. Sudah pertengahan jalan, saya sudah oke terus, kemudian terakhir diri tidak memenuhi gara-gara ketuaan expired. Saya terus protes
waktu itu Dirjen Pembantu Pak Jumeri kan teman gitu ya, MKKS Provinsi. Dan beruntung Pak, saya terus beruntung. Dan usia berapa? Sudah, ya itu yang masalahnya. Akhirnya kami mendorong teman-teman, alhamdulillah 4 masuk gitu ya. Tambah 1 lagi nanti Pak Eko gitu, tambah 1 PP gitu ya. Nah itu monggo gubrike panjenengan. Yang jelas juga Pak, biaya pemerintah tolong diikuti. Kita akan larinya ke sana lagi semuanya. Yakinlah nanti akan ikuti semuanya. Seperti dulu S2 gitu ya. Ada S2, melu. Begitu udah melu kabeh. Nah seperti itu, guru bergerak melu. Meskipun itu kembali ke panjenengan. Jangan sampai ngomong, ayo ini diperintah Pak Sutomo, ayo kerja sebenarnya kayak HP terlalu main kabeh, laptop siji main kabeh, setiap hari terus ya. Itu asli guru seperti itu. Gitu. Jadi saya tahu sendiri waktu ada program internasional ke sini, siapa di sini? Rindu. Aminah siapa ke sini? Desa ke sini, yang sudah biasa tuh pola kerjanya. Ya itu sudah direncanakan, masuk kelas sudah direncanakan dulu gitu. Satu lembar itu bagus tuh. Dia ya protes tapi guyu-guyu pada saya. Ya benar gitu. Nanti bisa jawab. Tolong dibantu Bu Mustaqimah. Jadi nanti garda nih PP, garda nih kakas nanti kita angkat lah gitu. Tolong Bu dikawal betul semoga Demak itu selama ini dan sewu Demak itu nano OSN itu saya itu pengurus fungsi OSN Jawa Tengah Bu. Sampai apa kabeh jabatannya. Bocah-bocah hebat, orang-orang alumni OSN itu saya ngerti kabeh ada di HP saya. Tapi tanya Demak ada enggak? Cabdin 2 ada enggak? Tidak ada. Cabdin 2 ada 1 dari SMP malah. SMP 1 itu. Sekarang SMA di Malang. Itu monggo lah orang terlalu semacam itu. Yang penting bocah-bocah itu terlayani dengan baik, pembelajaran berlangsung, jenengke, apalagi bar beduk, bar dur gue ya, rodok kelat caranya supaya ya seneng lah gitu. Demikian ya Bapak, terima kasih. Kami aja berharap karena saya sudah expired sebentar lagi juga bisa hanya mendoakan. Kalau ini suatu susidik tapi rodok gitu. Pada hasilnya itu sayang banget gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih Pak Sutomo atas semangatnya yang menggebu-gebu. Walaupun gagal sebagai guru praktek, tapi sudah menggerakkan guru praktek guru praktek dan calon guru penggerak, berarti Pak Sutomo di atasnya begitu ya. Ya, baiklah Bapak Ibu, selanjutnya sepenuhnya nanti saya serahkan kepada Pak Habibie sebagai moderator pada diskusi prakarsa visi sekolah. Yang terhormat Bapak Habibie SPD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, syukurulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyana ba'da, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Sutomo SPD MPD sudah meninggalkan ruangan ini. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru SMA 2 Negeri Demak yang sangat berbahagia. Yang kami hormati Ibu rekan seperjuangan pengajar praktek Ibu Mustaqimah dan Ibu Uji, dan yang kami banggakan calon guru penggerak Pak Habib Abdillah, Ibu Nur Aini dan Ibu Solekah yang berbahagia, yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat guna untuk menyaksikan bersama pemaparan presentasi dari calon guru penggerak tentang prakarsa perubahan
visi sekolah. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Semoga saja Bapak Ibu yang hadir di aula ini kelak mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya atau kami menyampaikan rangkaian kegiatan pada hari ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri untuk memperkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya. Nama saya Habibi, saya dari SD Negeri Karangsono 2 Merangin, Kecamatan Merangin, mengajar sebagai guru olahraga. Dan saya merupakan bagian dari 20 pengajar praktek Angkatan 5 yang ada di Kabupaten Demak ini, yang hari ini berkewajiban untuk menjadi moderator pada pertemuan ini. Dan yang di sebelah saya, beliau adalah Ibu Mustaqimah, SPD MPD, Kepala Sekolah SMA 1 Wijen, juga merupakan teman perjuangan saya. Sebenarnya saya dan Bu Mustaqimah itu antara langit dan bumi. Saya sebagai guru SD olahraga, saya Bu Mustaqimah kepala sekolah yang levelnya. Dan sebenarnya adalah beliau Bu Uji, beliau adalah kepala sekolah TK PLT, TK Pembina Negeri, guru TK Negeri ya sudah. Ya sudah. Di datanya itu PLT kepala sekolah Pak, di datanya. Moga saja. Di TK Pembina Gunang. Ya, TK Gunang. Kami bertiga hari ini, yang pertama yang kita adalah silaturahim pada Bapak Ibu semuanya, dan yang kedua mendampingi, membersamai para calon guru penggerak untuk bersama-sama menyaksikan presentasi dari pemaparan calon guru penggerak tentang prakarsa visi perubahan, prakarsa perubahan visi sekolah. Maaf saya terbolak-balik, mungkin karena saya rada grogi dengan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Kami di sini nanti dijadwalkan 3 jam membersamai para calon guru penggerak, 3 jam normal, gitu ya Bapak Ibu. Dan nanti seandainya kami kurang dari 3 jam, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Kok lebih dari 3 jam, kami mohon maaf, gitu. Acara kami nanti setelah pemaparan visi-visi yang dipaparkan oleh calon guru penggerak ini, kami nanti akan saling berdua-dua. Saya dengan Pak Habib, Bu Nuraini dengan Bu Mustaqimah, Bu Solika dengan Bu Uji. Langsung karena ada lanjutan dari pertemuan pendampingan individu. Begitu Bapak Ibu, nanti mohon izinnya, dan sekali lagi mohon maaf karena mungkin saya nanti keberadaan saya mengganggu waktu panjenengan, dan terima kasih sekali atas partisipasi panjenengan dan juga semangat yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang begitu sangat luar biasanya. Sekali lagi ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu sudah berkenan hadir di tengah-tengah kami untuk menyaksikan pemaparan para calon guru penggerak ini. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kita akan menyaksikan pemaparan dari calon guru penggerak. Yang pertama dari Ibu Nuraini, pendampingnya beliau Ibu Mustaqimah. Kepada beliau Ibu Nuraini, waktu sepenuhnya kami haturkan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Kepada yang saya hormati, Pak Habibi ya, Pak Habibi SPD, MPD, Ibunda kita yang cantik, Ibu Mustaqimah SPD MPD, Ibu Uji, teman-teman semuanya,
Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Demak. Saya hari ini berkesempatan karena memang saya alhamdulillah sejak bulan Juli ya, saya diminta atau diberi amanah untuk bisa belajar kembali menjadi calon, ini masih calon guru penggerak, dan alhamdulillah sudah sekian bulan, dari bulan Juli saya sudah banyak belajar modul, dari mulai modul 1.1 sampai sekian, dan yang sekarang ini adalah modul 2.2. Bapak Ibu, saya sebagai calon guru penggerak ternyata memiliki tugas untuk bisa meninjau kembali, melihat kembali, untuk membuat prakarsa perubahan, khususnya adalah visi sekolah. Sekolah kita sudah bagus karena alhamdulillah usia sekolah kita sudah 37 tahun Ibu, ya, dan sudah beberapa kali mengalami perubahan, dan saya yakin perubahan atau awal visi itu sudah digodok secara matang, dan perubahan itu juga sudah baik dan sudah bagus. Tetapi selama dunia ini masih berada, iya, perubahan-perubahan itu pasti akan selalu ada, dan kita ya akan melihat kembali apakah masih bisa untuk dilanjutkan, ya. Maka kita akan bahas bersama. Oke. Mohon izin saya bisa menyampaikan awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ini adalah salam untuk kita semua. Semoga panjenengan dan kita bahagia. Amin. Saya tidak perlu perkenalkan, sudah kenal. Gitu ya Bapak Habibie ya. Insya Allah ini ada tulisan calon. Mudah-mudahan kalau calon ini kita laksanakan, segera calonnya hilang, menjadi guru penggerak. Guru penggerak tergerak utuhnya di sini untuk bisa mengikuti presentasi saya, atau nanti bisa dengan Pak Habib, juga dengan Bu Sol. Karena di dalam materi salah satu kegiatan dalam melakukan sesuatu itu harus mindful, harus utuh, hadir seutuhnya, pikirannya juga tinggi gitu. Iya, kita akan memulai analisis visi misi sekolah kita terkait pada filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu berpihak pada murid. Karena filosofi beliau sungguh agung sekali, bahwa beliau betul-betul menyampaikan filosofi itu, bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid. Perlu kita ketahui, ini mungkin belum tidak luas saya menyampaikan apa itu visi, ya. Visi adalah sebuah tujuan. Dalam hidup pasti memiliki tujuan, dan sekolah itu juga punya tujuan. Masa depan, cita-cita, hal yang dilakukan itu adalah sebuah visi. Sedangkan visi adalah bentuk yang dilakukan. Teman-teman, Ki Hajar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, ya, ini sejak dahulu bahwa beliau menyampaikan, menurut beliau pendidikan itu adalah sebuah pendidikan adalah menuntun segala kekuatan yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai, tulisannya salah, mohon maaf, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada intinya kita yang diminta itu, yang dicari adalah selamat, ya. Selamat, insya Allah selamat dunia akhirat, dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya gitu. Itu sejak dulu disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita. Nah sekarang oleh Mas Menteri dikembangkan bahwa dalam pendidikan kita harus bercermin kepada profil pelajar Pancasila apa saja. Yang pertama, udah begitu kelihatan ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan berakhlak mulia. Itu sudah ada, ya, itu sudah ada di Pancasila pun demikian. Harus berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Mungkin untuk yang teman-teman di sini yang kelas 10 mengajar kelas 10 harus disampaikan, ya. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Kemudian yang berikutnya adalah bergotong royong. Kita tunjukkan bahwa ciri dari negara Indonesia itu bergotong royong. Anak-anak kita sepanjang 2 tahun kemarin, ya, bergotong royongnya sudah berubah, ya, menjadi privasi. Mari kita bangkitkan kembali, dan itu tugas kita, Bapak Ibu guru. Selanjutnya kreatif, Bapak Ibu, harus kreatif. Kemudian bernalar kritis, dan yang terakhir adalah apa ini yang terakhir? Mandiri. Wah, iya, mandiri. 6 profil pelajar Pancasila ini harus tercermin pada visi di sekolah kita. Sekarang ini akan saya bacakan sepenggal saja sebuah puisi dari Bapak Presiden kita, beliau almarhum Insinyur Soekarno. Jikalau saya bacanya di sini, ya. Jikalau aku berdiri di pantai Nilium, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Nilium itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur bilaran, bukan lagi pangkur bilaran yang kudendangkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Itu sepenggal puisi dari Insinyur Soekarno, bahwa beliau berharap kita tidak sebagian-sebagian, tetapi kita betul-betul melihat bahwa dimanapun kita merasa ini adalah Indonesia. Tidak hanya sekedar di SMA 2, tapi dimanapun kita, dari Sabang sampai Merauke, yang kita lihat adalah Indonesia, ya. Bahkan Insinyur Muhammad Hatta juga menyampaikan, Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Seperti itu. Jadi justru dari daerah-daerah yang memunculkan, maka kita lihat betapa Indonesia sangat bersatu. Kembali kepada filosofi hakikat pendidikan Ganjar Dewantoro, itu yang terpenting adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dan bagaimana caranya, ya? Bagaimana caranya kita untuk menuntun kepada anak-anak kita sesuai dengan kodratnya, kodrat zaman dan kodrat alam. Ayo kita antar, kita tuntun bahwa anak-anak kita adalah generasi yang akan memimpin bangsa kita 10-20 tahun mendatang.
Maka tugas kita sebagai pemimpin pembelajaran untuk menuntun, ayo anak-anak kita mau diajak kemana? Ya, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin nanti kita akan bersama-sama melengkapi kalimat yang rumpang ini. Harapan dari kita semua ini nanti akan disambung oleh Pak Habib, bahwa ini sama memiliki visi dan keyakinan yang sama untuk sekolah ini, untuk Semanda, bahwa kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Saya yakin panjenengan punya ide sendiri. Kita percaya bagaimana murid kita, nanti kita bisa bahas bersama bagaimana ini bisa diisi oleh panjenengan semua, atau nanti bisa kita kerjasama dengan Pak Habib, begitu ya Pak Habib ya. Ya. Lanjutnya kita kembali. Nah, ini cita-cita sekolah kita Bapak Ibu. Yang pertama, visi sekolah kita adalah terwujudnya insan yang religius. Insan yang religius ini bersifat umum. Alhamdulillah di sini kita membuktikan bahwa sekolah di SMA Negeri 2 Demak tidak hanya sekedar atau mayoritasnya Islam, tetapi ada teman-teman kita yang non-Islam pun tetap kita ciptakan dan kita wujudkan bagaimana anak-anak kita menjadi insan yang religius. Yang kedua, unggul dalam prestasi. Ya, Bapak Ibu gigih sekali kalau ada acara-acara lomba-lomba, kita maju ya, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kemudian mandiri dalam karya, kita memiliki ciri khas komposnya, mandiri, kita berkarya. Ya, anak-anak kita juga kita berikan dan ini sudah kita wujudkan. Santun dalam bekerti, ini penting sekali karakter kita. Anak-anak kita 5S yang awal itu sudah dari anak-anak, dari gurunya. Anak-anak sudah mulai, kalau dulu salamannya salaman hai begitu ya, tempel atau begini, kita sudah salaman lagi ya. Berwawasan lingkungan, karena tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa kita sekolah adiwiyata, maka berwawasan lingkungan. Ayo kita melihat lingkungan kita bagaimana, harapannya bersih tapi juga hijau sehingga nyaman untuk belajar gitu. Itu visi sekolah kita. Nah, selanjutnya visi sekolah kita adalah cita-cita, tujuan. Sudahkah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara berpihak kepada murid dan sesuaikah dengan profil Pancasila, belajar Pancasila. Visinya, wah ini kalau visi kita nggak hafal ya, tetapi bagaimana caranya atau coba kita wujudkan dari mulai mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki ketakwaan dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap zuhur, bahkan alhamdulillah tidak hanya guru agama saja yang mengajak anak-anak ke musola ya. Pak Mas terima kasih selalu mengingatkan duhanya, asarnya, kalau zuhur semuanya karena jam istirahatnya cukup panjang. Kemudian ini banyak sekali sampai kepada mewujudkan lingkungan di sekolah yang bersih dan hijau. Sekarang pertanyaan kita, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin dicapai oleh murid? Nah, ini yang perlu kita bahas. Kemudian yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang berbeda? Kita memiliki hal yang berbeda, cirinya kita itu apa? Ya, sehingga kayaknya cahaya SMA loro. Ya. Harapannya seperti itu. Meskipun kita kembali kepada tujuan kita ya, bahwa dalam pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Jadi murid inilah yang jadi objeknya, bagaimana murid itu kita antar, kita tuntun sesuai dengan kodratnya. Kodrat zaman, kodrat alam. Kodrat zaman artinya bahwa anak-anak sekarang ya itu juga boleh mengikuti perkembangan zaman. Pegang gadget sekarang harus wajib mengikuti perkembangan. Tetapi bagaimana caranya teman-teman bisa mengajak anak-anak tetap berakhlak, anak-anak berkarakter. Kapan kita bisa buka? Kodrat alam. Kemarin kita sudah menunjukkan proyek kita
kita kembali kepada budaya yang ada, kita kembangkan kembali zipinya, kemudian barongannya, kemudian bagaimana kita mencintai kuliner yang ada di Demak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin agak asing dengan loro gending, kita angkat Bapak Ibu. Loro gending itu adalah satu caos dahar yang ternyata tinggalan dari Kanjeng Sunan. Nah, itu kita coba cuatkan kembali. Yang berikutnya kita nanti akan membahas bersama. Bapak Ibu, itu paparan dari saya. Terima kasih. Semoga nanti selanjutnya kita akan hasilkan PR kita dari Pak Sun tadi. Tolong nanti bisa diberi masukan apakah visi kita masih tetap seperti itu atau ada perubahan. Demikian sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Hanya sebatas memberikan sebuah penguatan. Kira-kira apa sih yang harus kita kuatkan dan apa yang harus kita identifikasi dan kita analisis. Untuk penguatan ini sebelumnya akan saya berikan, akan saya haturkan kepada beliau Ibu Mustakimah. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habibie selaku moderator yang sudah memberikan waktu pada kami untuk menyampaikan penguatan dari Bapak Ibu. Jadi apa yang tadi kami ikuti, kami dengar, dan sejauh ini alhamdulillah kegiatan diskusi kita berjalan dengan baik, dengan lancar, dan intinya visi yang tadi disampaikan dengan banyak persyaratan, kemudian ada pertanyaan pemantik, kemudian ada kalimat rimang yang rumang ya, yang harus dilengkapi, rumpang ya, yang harus dilengkapi, dan itu sudah kita laksanakan bersama. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwa visi, kita paham bahwa visi itu kan impian, angan-angan, cita-cita. Apa sih yang harus ada dalam pembuatan visi itu? Ada 3 hal Bapak Ibu yang perlu kita pahami, kemudian nanti kita laksanakan dalam pembuatan visi ini. Yang pertama adalah di dalam visi itu harus ada impian atau cita-cita yang ingin dicapai oleh murid. Jadi objeknya itu murid. Jadi walaupun kita sudah melaksanakan berbagai hal, tetapi itu tidak berefek pada murid, ya percuma. Seperti itu. Kemudian yang kedua, di dalam visi itu juga harus ada atau harus menjadi pembeda murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Bu Solika, bagaimana cara kita mengetahui bahwa ini tuh pembeda murid kita di sekolah kita dan sekolah lain? Dengan melihat visi dari sekolah lain, itu mungkin salah satu cara. Kemudian cara lain saya kira juga banyak, kita bisa melihat keseharian sekolah, profil sekolah, kemudian ada rapor pendidikan sekolah, dari situ bisa kita bandingkan bahwa memang sudah ada pembeda atau belum ada pembeda antara visi di sekolah kita dengan visi dari sekolah lain. Kemudian yang ketiga adalah, dan ini yang sangat penting yang harus kita pahami betul, bahwa visi itu harus berpihak kepada murid, ini mungkin ada kaitannya dengan nomor 1 di Bapak Ibu, berpusat atau berpihak. Jadi kalau di pembelajaran mungkin istilahnya student centered, atau Bu guru bahasa Inggris, mohon maaf kalau ada salah-salah pengucapan ini, bahasa Inggris versi Demak, atau ya. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan keberpihakan pada murid, mari kita evaluasi lagi apakah visi di SMA Negeri 2 Demak ini sudah sesuai atau belum? Sudah ada keberpihakan pada murid atau belum? Tentunya akan ada 2 jawaban, sudah berpihak dan belum berpihak, katanya. Nah, jika sudah berpihak pada murid, maka apa yang nanti harus kita lakukan? Kalau tadi hasil diskusi kita, sebagian sudah sepakat bahwa
visi yang ada di sekolah kita saat ini di SMA Negeri 2 Demak sudah berpihak pada murid. Langkah selanjutnya apa? Ternyata langkah selanjutnya adalah sekolah harus melakukan identifikasi program berdasarkan visi tersebut. Kalau tadi adalah terwujudnya insan religius. Religius itu identifikasi programnya apa? Misalnya mengadakan sholat duha bersama, pembacaan Asmaul Husna, dan seterusnya. Dari identifikasi program, pengembangannya seperti apa? Apakah pembacaan itu dilaksanakan setiap hari, setiap jam, setiap minggu, atau seperti apa? Nah, ini harus dilakukan Bapak Ibu untuk mendukung keterlaksanaan visi sekolah. Dan tentunya program tersebut harus mendorong pertumbuhan maksimal dari segala sisi yang ada dalam murid kita. Seperti itu. Kemudian jika visi yang ada di sekolah ini belum berpihak pada murid, apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Yang harus dilakukan adalah merumuskan kembali visi sekolah hingga nanti visi yang kita buat itu betul-betul dirasa sudah berpihak pada murid. Nah, jika rumusan itu sudah mengacu atau sudah berpihak pada murid, langkah selanjutnya sama seperti langkah awal yang tadi sudah kami sampaikan. Untuk visi yang sudah berpihak pada murid, maka kita identifikasi program, kemudian kita kembangkan program yang mana outputnya adalah untuk meningkatkan secara maksimal potensi yang ada dalam murid-murid kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kemudian tadi ada pertanyaan bagus dari Bu Yustina terkait dengan kebiasaan anak yang moko, nanti jadi Bu Yustina itu berarti salah. Jadi Bu Ana, ngapunten. Bahasa moko ini sepertinya juga penyakit yang sama untuk setiap sekolah. Bahasa pertamanya halus tapi ujung-ujungnya kok moko. Nah, ini bahasa seperti ini tentunya juga akan merusak pakem bahasa Jawa yang sudah kita anut sebagai bahasa tradisional kita yang kita junjung tinggi. Tentunya apakah ini juga merupakan harus ada di dalam visi kita? Kalau Bapak Ibu guru sepakat bahwa nanti lulusan kita itu anak kita memiliki kemampuan untuk berbahasa yang baik, ya minimal bahasa sehari-hari yang menjunjung tinggi kaidah-kaidah bahasa Jawa secara baik. Nah, tentunya kalau memang ini dirasa perlu, nanti bisa dimunculkan Bapak Ibu di visi sekolah kita. Tahunnya sudah muncul bagaimana? Ya setelah kita identifikasi, loh kok nggak ada ya penggunaan bahasa Jawa yang baik dan benar pada identifikasi program. Berarti ini belum tercover. Maka mari kita munculkan penggunaan barangkali pembiasaan bahasa Jawa itu pada visi sekolah. Itu bisa kita munculkan sebagai visi yang baru, menambahkan visi yang lama atau menyempurnakan visi yang lama. Nah, Bapak Ibu, barangkali yang bisa kami sampaikan sebagai bentuk penguatan, Bapak Ibu, ternyata hal yang menarik untuk kita bahas ya. Kalau hanya 1 hari kayaknya kurang Pak, kalau 2-3 hari Pak. Apalagi kalau masalah insan ini, insan yang mana saya juga ini. Tetapi dari tadi penjelasan Bu Nuraini dan Bu Soleka selaku CGP bisa kami pahami Bu. Tetapi kami pun juga mengatakan seperti ini, kami juga ada dasar. Jadi monggo kita saling melengkapi saja. Kemudian sejauh yang kami pahami seperti itu, kemudian sejauh yang sudah tertera di sekolah panjenengan seperti ini, ya sudah tidak masalah bagi saya. Hanya nanti barangkali pada saat identifikasi program, insan ini perlu dipertegas siapa insan yang mana. Bapak Ibu yang saya hormati dan para PP yang saya banggakan dan CGP, kiranya hari ini cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi panjenengan semuanya. Dan mohon maaf apabila kami dalam memberikan penguatan maupun menjadikan moderator pada hari ini banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Kami selaku pengajar praktek pada pendampingan hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.